Oke, selamat datang di channel Kodev, Kode Developer. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bahasa pemrograman PHP versi ke-8. Karena PHP sudah meluncurkan versi terbarunya, yang dimana ada penambahan fitur yang tidak ada pada fitur sebelumnya untuk meningkatkan kinerjanya lebih cepat dan juga lebih handal lagi. Karena PHP ini fungsinya itu untuk membuat aplikasi web yang dinamis, maka dari itu saya akan mulai menjelaskan apa itu PHP dan juga perkembangannya, serta yang terakhir fitur apa saja yang ada pada PHP versi ke-8 ini. Nah, untuk pertama itu ada pengertian PHP atau apa itu PHP. PHP merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor yang merupakan suatu bahasa pemrograman yang berjalan di sisi server yang digunakan untuk pengembangan aplikasi web dinamis. Oke, selanjutnya mengenai sejarah pengembangan bahasa pemrograman PHP ini. Bahasa pemrograman PHP ini dibuat oleh seorang programmer yang berasal dari Denmark yang bernama Rasmus Ledroff. Rasmus Ledroff mulai mencetuskan bahasa pemrograman PHP ini pada tahun 1995 yang dinamakan sebagai FI atau singkatan dari From Interpreted, yang dimana FI ini masih berupa sekumpulan skrip yang digunakan untuk mengolah data yang berasal dari formulir suatu web aplikasi. Karena FI ini sifatnya itu open source, maka banyak pemrogram yang membantu dalam pengembangan FI ini atau bahasa pemrograman PHP ini. Selang 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1997, Rasmus Ledroff masih mengembangkan PHP ini ke FI versi kedua atau mulai menggunakan nama PHP, namun singkatannya yaitu masih personal homepage, yang dimana pada FI versi kedua ini Rasmus mulai memasukkan interpreter yang dikembangkan atau diimplementasikan menggunakan bahasa C, dan juga penambahan modul-modul ekstensi untuk meningkatkan kemampuan FI ini secara signifikan. Selang 1 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1998, Rasmus mulai tidak mengembangkan lagi bahasa pemrograman PHP. Namun pengembangan ini diserahkan kepada sekelompok orang, yang dimana kelompok orang ini memiliki tim bernama Zen Developer. Dari sinilah PHP versi ketiga rilis dan mulai nama PHP digantikan sebagai Hypertext Preprocessor. Zen Developer mulai menulis interpreter secara ulang dengan lebih baik, bersih, dan juga rapih lagi. Selang 1 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1999, PHP 4 mulai rilis. Di PHP versi 4 ini mulai banyak orang yang beralih ke bahasa pemrograman PHP ini untuk membuat aplikasi yang dapat menangani formulir web. Setelah beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2004, PHP mengalami perkembangan yang begitu pesat, yaitu PHP versi ke-5 dan juga PHP versi ke-5.4. Mungkin jaraknya agak beda ya antara 5.0 sama 5.4, namun di sini saya ringkas saja karena dari PHP versi ke-5 ini, jika PHP pada versi sebelumnya belum mengenal paradigma pemrograman berorientasi objek, maka di PHP ke-5 ini mulailah digunakan sebuah paradigma yang dinamakan sebagai pemrograman berorientasi objek ini, dan juga Z mulai menulis ulang lagi interpreter inti, dan akhirnya interpreter ini memiliki perubahan yang besar yang dapat mendukung pemrograman berorientasi objek ini. Lalu selang beberapa tahun, tepatnya di tahun 2015 dan juga 2019, jika di tahun 2015 PHP versi ke-7 yaitu versi betanya mulai dirilis, karena versi ke-7 ini untuk mempercepat kinerjanya dibanding versi ke-5. Terdapat banyak sekali perubahan yang terjadi di versi beta ini. Perubahan final hingga PHP 7 resmi dirilis yaitu pada tahun 2019, artinya 4 tahun setelah beta ini diluncurkan. Karena PHP 7.4 ini rilis, banyak sekali perubahan yang sangat besar dilakukan oleh PHP ini ke dalam sistemnya, maka
PHP 7.4 ini sudah bisa digunakan secara stabil, yang artinya tidak akan ada banyak bug. Namun bug sudah diperbaiki pada versi 7 sebelum-sebelumnya. Lalu selanjutnya di tahun sekarang, atau mungkin tepatnya di 1 tahun kemarin ya, kurang lebih kalau nggak salah 2020, PHP 8 itu sudah mulai dirilis dengan penambahan beberapa fitur yang tidak ada di fitur PHP sebelumnya, maupun berupa penambahan sintaks saja atau penambahan fungsionalitas kode saja. Maka dari itu, di sini kita akan membahas mengenai PHP 8, yang artinya PHP yang masih dalam tahap perilisan dan belum bisa digunakan secara umum. Lalu selanjutnya muncul pertanyaan, kenapa harus PHP? Nah, untuk membahas pertanyaan ini, saya memiliki 3 alasan kenapa kita harus memilih PHP sebagai bahasa pemrograman yang kita pelajari. Karena yang pertama, komunitasnya yang besar, yang artinya komunitas besar ini sudah mulai tersebar. Bahkan di Indonesia sudah banyak komunitas-komunitas yang membahas mengenai bahasa pemrograman PHP ini. Lalu selanjutnya yang kedua, alasan kedua yaitu support semua OS dan juga database, sehingga banyak sekali yang menggunakan bahasa pemrograman ini sebagai bahasa yang dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi web. Selain itu juga PHP mendukung berbagai macam database yang tersedia, contohnya seperti database MySQL, PostgreSQL, MongoDB, maupun database yang lainnya. Lalu alasan yang terakhir yaitu karena PHP ini sudah dikembangkan sejak lama ya, di tahun 1995, yang artinya sudah menjadi bahasa yang paling banyak digunakan. Oleh sebab itu, PHP sangat mudah untuk dipelajari. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai fitur terbaru yang ada di PHP versi ke-8. Yang pertama ini ada fitur yang bernama numeric string. Numeric string ini merupakan fitur terbaru untuk tipe data, yang dimana tipe data ini dapat mendeteksi adakah sebuah numeric yang tersimpan pada string. Jika terdapat, maka numeric string itu atau bisa dilakukan operasi aritmatika maupun bisa dibandingkan dengan sesuai dan juga dengan akurat daripada versi sebelumnya, itu versi PHP ke-7. Lalu yang kedua ada null save operator, di mana fitur ini merupakan pembaruan untuk tipe data lagi ya, sama seperti di atas, namun null save operator ini digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel ini bernilai nol atau tidak. Dengan adanya null save operator dapat memudahkan atau menyikat kode kita untuk mencetak apakah nilai ini merupakan nilai nol maupun tidak. Lalu selanjutnya ada fitur yang ketiga yaitu match expression. Match expression ini pembaruan untuk versi percabangan nantinya, sama seperti switch case, yang dimana match expression ini lebih singkat daripada penulisan switch case maupun if else. Lalu selanjutnya ada named arguments, yang dimana name argument ini berfungsi untuk memanggil argumen yang ada pada suatu parameter. Jika kita memiliki suatu function yang memiliki nilai parameter di dalamnya, maka kita tidak usah memanggil isi parameter itu secara terurut. Namun kita cukup dengan memanggil nama dari parameter tersebut, baik itu dengan cara mengacak maupun tidak. Untuk teman-teman yang masih bingung, nantikan videonya ya, akan ada penjelasan lebih lanjut mengenai name argument ini. Lalu selanjutnya fitur kelima yaitu weak maps, yang digunakan untuk mereferensikan objek. Jika kita belajar mengenai bahasa pemrograman berorientasi objek, sejatinya kita akan berhadapan dengan objek. Jika kita menghapus suatu objek, maka sebelum melakukan penghapusan objek tersebut, fungsi atau fitur dari weak maps ini akan memeriksa apakah ada nilai objek ini memiliki nilai yang berkaitan dengan objek yang lainnya ataukah tidak. Lalu selanjutnya ada union type.
Union type ini digunakan untuk atau memiliki fungsi mereferensikan beberapa tipe data pada satu posisi. Jadi misalkan kita punya satu function yang dimana function ini memiliki tipe data tertentu. Jika kita ingin menggunakan function ini dengan tipe data yang berbeda, maka kita bisa gunakan fungsi union type ini. Untuk teman-teman yang masih bingung, nantikan video praktiknya. Lalu selanjutnya ada fitur konstruktor property promotion. Fitur ini menggantikan penulisan berulang pada konstruktor. Untuk selanjutnya itu ada atribut. Atribut ini sebenarnya fungsinya untuk pendokumentasian atau untuk memberikan komentar ya. Selain untuk memberikan komentar, atribut ini berfungsi sebagai memberi keterangan informasi tambahan dan juga konfigurasi. Terus selanjutnya yang terakhir ada consistent type error for internal function dan juga JIT compiler. Ya, khusus untuk dua ini, jika consistent type error ini digunakan untuk mencari tahu bagian mana yang ada dalam satu kode ini yang error ataupun tidak. Lalu selanjutnya ada JIT compiler. Nah, JIT compiler ini merupakan suatu mesin yang digunakan untuk mengkompilasi kode maupun mengetes kecepatan. Maka JIT compiler di sini digunakan untuk memeriksa apakah dengan PHP versi terbaru ini memiliki kecepatan yang lebih baik daripada kecepatan sebelumnya melalui tes menggunakan JIT compiler ini. Lalu yang terakhir ada cara penginstalasian PHP. Penginstalasian PHP di sini memiliki dua cara. Yang pertama ada cara manual, lalu yang kedua dengan menggunakan aplikasi. Untuk cara yang manual ini kita harus menginstal satu persatu baik itu core sistemnya maupun dependensi ataupun modul-modulnya. Nah, karena kita tidak akan menggunakan cara yang manual, kita akan menggunakan cara yang kedua yaitu aplikasi. Teman-teman cukup buka halaman dokumentasi webnya untuk cara menginstal web server PHP. Di sini kita memiliki dua web server, yaitu yang pertama ada SAM dan juga Nginx, dan mungkin ada web server yang lainnya. Namun pada video praktek nanti saya akan menggunakan web server SAM karena versi SAM terbaru sudah mendukung PHP versi ke-8 ini. Oke, selanjutnya kita akan mulai praktek untuk bagaimana caranya membuat program dengan PHP versi ke-8 ini. Oke, jangan lupa untuk teman-teman subscribe dan nyalakan notifikasinya. Oke, sampai jumpa.